Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya, Asyianti Faronabila, dengan NIM 21050974059 dari kelas B Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing statik dan juga mensimulasikan routing statik di aplikasi di software Cisco Packet Tracer. Berikut adalah pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik sendiri ialah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian cara kerja routing statik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik diantaranya ialah meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik diantaranya ialah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis dan rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikut adalah skema jaringan routing statik. Langsung saja kita masuk langkah-langkah simulasi yang akan kita praktekkan nanti. Yang langkah pertama yakni membuat simulasi jaringan seperti gambar tadi, termasuk setting IP, gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kemudian isikan tabel routing statik setiap router, yakni sebagai berikut. Kemudian pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 2. Lalu diamati jalannya PDU ICMP-nya. Dan jangan lupa untuk edit filter event list di IPv1 dicentang ICMP-nya. Kemudian langkah keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Langsung saja kita masuk ke mode simulasi. Langsung saja kita masuk ke simulasi menggunakan skema jaringan routing statik yang telah kita buat. Untuk router 1 yang menyambungkan
menggunakan IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, untuk gateway-nya 192.168.1.62, dan DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian gateway-nya 192.168.1.126, dan DNS servernya 43.43.43.1. Untuk PC3 menggunakan IP 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, gateway-nya 192.168.1.254, dan DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian untuk server 1 IP-nya 33.33.33.1, subnet masknya 0, gateway-nya 33.33.33.3. Sedangkan untuk server 2 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 43.43.43.3. Untuk router 1 kita isikan serial 2/0 yang menyambung ke router 2, yakni 12.12.12.1, kemudian serial 3/0 yang menyambung ke router 3 menggunakan 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian fast ethernet 0/0 yang menyambung ke PC2 menggunakan IP ini, dan fast ethernet 1/0 yang menyambung ke PC2 menggunakan IP dan subnet mask yang berikut. Kemudian pada router 2 coba kita isikan serial 2 sebagai berikut, serial 3 sebagai berikut, fast ethernet 0/0 yang menyambung ke PC3 sebagai berikut. Kemudian router 3 serial 2 sebagai berikut, serial 3 sebagai berikut, fast ethernet 0/0 yang menyambung ke server 1 sebagai berikut, dan fast ethernet 1/0 yang menyambung ke server 2 sebagai berikut. Jangan lupa di on-kan. Kemudian kita isikan tabel routing statik pada setiap router.
untuk networknya, netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 13.13.13.3. Yang ketiga 192.168.1.128, kemudian netmasknya 255.255.255.128 dan gateway-nya 12.12.12.2. Kemudian sama juga untuk router 2, menambahkan 192.168.1.0 untuk networknya, kemudian netmasknya 255.255.255.128, gateway-nya 12.12.12.1. Lalu 33.33.33.33.0 untuk networknya, untuk netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 23.23.23.3 dan 43.43.43.0 untuk networknya, untuk netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 23.23.23.3. Cara menambahkannya juga sama di sini. Kemudian ikut add. Untuk router 3 menambahkannya juga sama di sini. Ditambahkan networknya 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.128, gateway-nya 12.12.12.1 dan yang kedua networknya 192.168.1.128, netmasknya 255.255.255.128 dan gateway-nya 23.23.23.2. Setelah semua sudah disetting, kemudian pindahkan ke mode simulation. Jangan lupa diedit filter centang yang di JMP. Langsung saja kita simulasikan dengan mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Jangan lupa amati jalannya PDU JMP-nya. Kemudian setelah di delete kita mengirimkan
izin. Kemudian dari PC 3 ke PC 1 masuk ke router 2, kemudian router 1, kemudian ke PC 1. Dikembalikan lagi ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2, router 2 terlebih dahulu, kemudian mengirimkan ke router 1, lalu ke PC 2. Dikembalikan lagi ke PC 3. Kemudian dari PC 3 ke server 1, dari router 2, kemudian dikirimkan ke router 3, lalu ke server 1. Kemudian dari PC 3 ke server 2, kirimkan ke router 3 dan server 2, kemudian dikembalikan juga menggunakan jalur yang terpendek. Kemudian server 1 ke server 2, langsung dikembalikan masuk. Kemudian server 1 ke PC 1, di router 3 ke router 1, kemudian baru ke PC 1, kembalikan lagi. Kemudian server 1 ke PC 2,
Kemudian besok PC3 ke PC2, sama dengan PC1 melewati router 3, kemudian router 1, dan terakhir ke besok ke setelah mengamati setelah mengecek tracing dari semua komponen, maka simulasi sudah selesai. Baik itu saja yang dapat saya simulasikan pada